bahas tentang soal-soal daripada grafik fungsi kuadrat. Untuk penjelasan materinya, Miss sudah sampaikan di video sebelumnya. Ya, jadi ada baiknya kamu nonton dulu penjelasan teorinya, kemudian langsung aja kita menyelesaikan. Ada 4 soal di sini yang akan Miss bahas. Kita sampai tuntas ya. Kita akan bisa menentukan grafik fungsi kuadrat pada pertemuan ini. Nah, di sini yang pertama, gambar grafik fungsi f(x) sama dengan min x kuadrat kurang 5x kurang 4. Berarti yang pertama yang harus kita tentukan adalah A-nya. A-nya itu, ya, oke, A-nya itu lebih besar dari 0. Karena dia lebih besar dari 0, oke, A-nya di sini dulu ya. A-nya sama dengan minus 1, begitu. Kalau minus 1 berarti ini lebih kecil dari 0. Karena dia lebih kecil dari 0, maka dia terbuka ke bawah. Oke, karena dia terbuka ke bawah, kita tentukan lagi nih, B-nya berapa? B-nya sama dengan minus 5, dan C-nya itu sama dengan minus 4. Nah, ada 3 langkah penting untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama itu adalah titik potong sumbu X. Ya, berarti Miss cari dulu nih titik potong sumbu X dengan cara, ini syaratnya adalah f(x) itu sama dengan Y sama dengan 0. Maka dari sini Miss buat ya, f(x) sama dengan minus x kuadrat kurang 5x kurang 4. Fx-nya kan 0, berarti 0 sama dengan minus x kuadrat kurang 5x kurang 4. Nah, oleh karena itu, bisa nih, Miss balikin. Berarti minus x kuadrat kurang 5x kurang 4. Ini sama aja dengan 0 ya, yang di atas dengan di bawah sama aja. Oke, kita akan memfaktorkan ya, mengakarkannya. Karena ini masih minus, maka kita kali dengan minus 1 ya. Kalikan dengan minus 1. Kalau dikali minus, minus ya, dibagi dengan minus ya, atau dikali dengan minus sama aja. Minus dikali dengan minus itu sama dengan x kuadrat, ini menjadi plus 5x, kemudian tambah 4 sama dengan 0. Kemudian akar-akarin ya. Ini berarti kalau dijumlah itu adalah 5. Dua bilangan kalau dijumlah itu sama dengan 5, dikali itu sama dengan 4. Berarti itu adalah 41 ya. Oke, sekarang Miss buat di sini ya. Berarti dia sama dengan x tambah 4 dikali x tambah 5. Oke, x tambah 1 ya. X tambah 1 ini sama dengan 0, maka x tambah 4 sama dengan 0, atau x tambah 1 itu sama dengan 0. Di sini kita dapat x sama dengan minus 4 atau x sama dengan minus 1. Oke, setelah itu Miss langsung kasih tanda ya. X sama dengan minus 4 itu di sini. Ya, x sama dengan minus 4. Kemudian x sama dengan minus 1 berarti di sini. X sama dengan minus 1. Oke, sekarang Miss mau cari ya berapakah nilai titik potong pada sumbu Y ya. Oke, sekarang titik potong pada sumbu Y berarti syaratnya itu apa? Syaratnya adalah kalau ini Y-nya yang 0, maka di sini syaratnya X-nya yang sama dengan 0. Ya. Maka kalau X sama dengan 0, langsung Miss masukin aja. Y sama dengan minus 0 kuadrat dikurang 5 kali 0 kurang 4. Itu sama dengan 0 dikurang 0 kurang 4. Berarti hasilnya ini sama dengan minus 4. Oke, langsung Miss buat di sini. Berarti dipotong pada sumbu Y sama dengan minus 4. Ya. Nah, sekarang yang ketiga adalah tentukan titik puncak. Kalau menentukan titik puncak tadi, titik puncak itu sama dengan ya, X puncak aja kita cari. X puncak sama dengan min B per 2A. Ini sama dengan min B-nya berapa? Berarti minus 5 per 2 dikali minus 1. Maka ini sama dengan 5 per minus 2. Oke, 5 per minus 2 itu ya, itu adalah X puncak. Maka sekarang Miss masukin nih ke Y puncak. Maka Y puncak sama dengan, Miss masukin ke persamaan ini ya, minus berarti 5 per minus 2 kuadrat dikurang 5 dikali minus 5 per 2 kurang 4. Maka ini sama dengan
minus 5 per 2. Ini coba kita perhatikan ya. Ini kan 5 per minus 2 itu menjadi 25 per 4. Ya, 25 per 4 dikurang. Ya, minus kali minus berarti bisa langsung positif nantinya ya. 25 per 2 dikurang 4. Nah, kita samakan nih. Sama-sama ini ya. Kita samakan penyebutnya per 4. Berarti supaya ini per 4 berarti ini kali 2. Jangan lupa di atas juga dikali 2. Oke, kemudian ini juga supaya ini 4 di bawahnya. Berarti ini kan sebenarnya per 1 ya. Berarti ini kali 4 di atas juga kali 4. Maka ini sama dengan minus 25 per 4 tambah 50 per 4 dikurang 16 per 4. Maka ini sama dengan minus 25 per 4 tambah 50 per 4 itu kan 25 per 4 dikurang 16 per 4. Oke, 16 per 4 itu sama dengan 9 per 4. Oke, kalau misalkan kita bagi nih, 9 per 4 itu kira-kira di mana ya? 9 bagi 4. Itu adalah 2, ya. Nah, 2 kali 8, 2 kali 4, 8, 1 ya. Berarti 10. 2, oke, 2,25 berarti ya. Sekitar 2,25. Maka 2,25 itu sekitar di sini nih. Nah, ini X sama dengan, X puncak ya, berarti di atas. X sama dengan di sini. Y 2,25. Oke, sebentar. Y sama dengan 2,25 atau 9 per 4. Kemudian X-nya tadi adalah minus 5 per 2. 5 per 2 itu adalah minus 2,5. Berarti di sini. Ya. Oke, berarti sekitar di sini. Kalau bisa gambarin ya. Berarti ini adalah X puncak, Y puncak. Kenapa, Miss? Karena memang tadi itu adalah dia terbuka ke bawah. Nah, sekarang Miss hubungkan ke semua titik ini ya. Kalau Miss hubungkan semua titik itu, pelan-pelan ya. Oke, kalian juga bisa menggambar di buku kalian. Nah, begini ya. Itu sebenarnya sempurna ya, begini. Cuma karena ini gambar Miss di layar, jadi agak kelihatan nggak sempurna ya. Oke, lingkungannya sempurna sebenarnya. Oke, kira-kira beginilah gambarnya. Jadi titik potong pada sumbu X-nya itu adalah min 4 dan minus 1. Titik potong pada sumbu Y-nya adalah minus 4. Kemudian X puncaknya adalah minus 5 per 2, ini ya, koma 9 per 4. Oke, soal nomor 2 adalah gambar grafik fungsi. Nah, di sini A-nya berapa? A-nya itu sama dengan 2. Kalau A-nya sama dengan 2, ini lebih besar dari 0. Maka dia terbuka ke atas nanti. Kemudian B-nya itu adalah 1 dan C-nya sama dengan minus 6. Oke, sekarang kita langsung oke, soal sebelumnya itu masih ada satu lagi ternyata yang belum kita gambar ya, yaitu sumbu simetri. Nih, sumbu simetri itu adalah garis yang ditarik sejajar dengan sumbu Y melalui titik puncak. Nah, ini dia. Jadi kalau dibilang persamaan sumbu simetrinya apa? Nah, persamaan garis ini apa? Ini adalah X sama dengan X puncaknya begitu. X sama dengan 5 per min 2. Oke, kita lanjut ke sini ya. Tentukan titik potong pada sumbu X. Kalau titik potong pada sumbu X, syaratnya itu tadi adalah Fx-nya sama dengan Y sama dengan 0. Maka di sini 0 sama dengan 2x kuadrat tambah x kurang 6. Atau 2x kuadrat tambah x kurang 6 sama dengan 0. Sekarang kita akar-akarin. Oke, ini kan kalau dikali hasilnya adalah AC, yaitu 2 kali minus 6. 2 kali minus 6 sama dengan minus 12. Kalau dijumlah, itu hasilnya adalah 1. Maka itu berapa dan berapa? Ya, berarti itu sama dengan 4 dan min 3 gitu loh. Oke, ini bilangannya ya. Maka bisa masukin nih. Oke, maka di sini adalah 1. Di sini kan 1 per 2 ya. Karena ini koefisiennya 1 per 2, makanya disebut di sini 2x. 2x. Ini tambah 4
kemudian dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini kalikan dengan yang punya kelipatan diri sendiri. Oke, berarti ke sini ya. Berarti 2 setengah kali 2x itu adalah x tambah setengah kali 4 itu adalah 2. Ini 2x kurang 3 ini sama dengan 0, maka x tambah 2 ini sama dengan 0, atau 2x kurang 3 ini sama dengan 0, maka di sini dapat x sama dengan minus 2 atau x sama dengan 3/2. Oke, kita tentukan nih. X-nya sama dengan minus 3/2 ya. Minus 2, x sama dengan minus 2 atau x1 nya. Kemudian x2 itu adalah 3/2 atau 1,5 di sini. Untuk x2 sama dengan 3/2. Sekarang kita tentukan titik potong pada sumbu Y. Kalau titik potong pada sumbu Y, berarti x-nya sama dengan 0. Maka dari sini dapat 2 ya, Y sama dengan 2 kali 0 kuadrat tambah 0 kurang 6. Ini sama dengan minus 6 begitu. Maka di sini sama dengan minus 6. Y sama dengan minus 6. Kemudian yang ketiga, tentukan titik potong, titik puncak ya, titik puncak, titik balik, titik ekstrim. Titik puncak itu kita cari yang x puncak aja. X puncak sama dengan min B per 2A. Ini sama dengan min B adalah minus 1 doang ya. Minus 1 per 2 kali A. Berarti 2 kali 2. Ini sama dengan minus 1/4. Minus 1/4 itu adalah sekitar 0. Itu adalah minus 0,25 berarti di sini. Oke. Nah, kira-kira di sini ya. Berarti ini adalah x puncaknya nanti. Kemudian ya, y puncak. Y puncak berarti bisa masukin nih x puncaknya nih. Berarti 2 kali minus 1/4 kuadrat ditambah 1/4 dikurang 6. Maka ini sama dengan 2 dikali minus, oke, nggak minus lagi ya. Kalau dikuadratkan kan menjadi positif. Berarti 1/16 ditambah 1/4 dikurang 6. Oke, maka ini sama dengan 1/8 ditambah 1/4 dikurang 6. Sebenarnya, oke, kita samakan penyebut. Ini kan per 4 supaya 8 berarti kali 2. Ini juga berarti harus dikali 2 atas bawah ya. Ini kan 6/1 nih, supaya 8 di bawah berarti kali 8. Berarti di atas juga jangan lupa dikali 8. Maka ini sama dengan 1 tambah 2 dikurang 48 per 8. Begitu. Maka ini sama dengan 1 tambah 2, itu 3. 3 dikurang 48, berarti 45. 45 per 8. Oke. Oke, 45 per 8. Nah, kita lihat nih. 45 per 8 itu kira-kira berapa? Oke, kita bagi nih. 45 dibagi 8. Itu bisa 5. 5 kali 8, 40. Di sini 5, berarti 5 bagi 8, ya. 50 bagi 8 berarti 6. 6 kali 8, 48. Sekitar 5,6 begitu ya. Sebentar. Oke, kita ada yang kurang teliti ya. Ternyata ini kan x puncak tadi, bukan di sini x puncak ya, sorry. Bentar. Ini kan di sini y ya, bukan di sini x puncak. Tapi x puncaknya adalah minus 1/4 begitu. Maka kita masukkan nih y puncaknya. 2 dikali minus 1/4 kuadrat. Ini ditambah. Nah, ini yang salah. Oke. Ini harusnya dia apa? Ditambah minus ya. Ini kan ditambah minus 1/4 dikurang 6. Maka ini sama dengan dikurang dong ya. Dikurang 1/4 dikurang 6. Nah, maka dari sini 1/8 dikurang 1/4 dikurang 6. Nah, supaya ini per 8 berarti ini dikali 2. Ya, ini juga dikali 2. Kemudian yang di sini, ini kan per 1 ya. Ini kali 8. Ini kali berapa? Ini kali 8 juga. Maka ini 1 kali 2. Ini yang tandanya menjadi minus. Kemudian dikurang 48. Oke, dari sini kita dapat ya bahwa, oke, kita coret dulu ya. Oke, dari sini
1 kurang 2 itu minus 1. Minus 1 kurang 48, minus 49 per 8. Berarti ini 49 per 8, 49 per 8 itu 6 lebih ya, berarti sekitar di sini. Sekitar 6 lebih, intinya sketsanya begini ya. Kemudian tadi itu adalah 0,25 di sini. Maka X puncaknya kira-kira di sini. Di sini ya. Oke. X puncaknya di sini. Oke. Nah, sekarang misalkan menggambarkan menggambarkan garis ya, persamaan grafik dari ini ya, 2x kuadrat tambah x kurang 6 ya. Berarti kalau kita gambar kira-kira gambarnya seperti ini, ikuti ya. Di sana pasti lebih bagus nih gambar kalian. Oke. Ini sekitar seperti ini. Ya. Oke, sekarang satu lagi yang belum kita gambar apa? Yaitu sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah sumbu yang ditarik sejajar dengan sumbu Y melalui titik puncak. Nah, persamaannya itu adalah sama dengan titik puncak sumbu X. Gitu. Ya. Ini persamaannya apa? Ini X sama dengan, nah, minus 1/4. Oke. Inilah sumbu simetri, ya. Nah, kalau dibilang titik puncaknya berapa? Ini tadi ya. Minus 1/4, minus 49/8. Oke, nah sekarang kita lanjut nih soal berikutnya, yaitu gambar grafik fungsi minus x kuadrat tambah 6x kurang 5. Oke, yang pertama kita tentukan itu selalu adalah nilai A-nya. A-nya di sini adalah minus 1. Minus 1 itu lebih kecil dari 0. Oleh karena itu dia terbuka ke bawah. Nah, kemudian B-nya di sini adalah 6, C-nya sama dengan minus 5. Dari sini kita tentukan titik potong pada sumbu X. Titik potong pada sumbu X syaratnya itu adalah fx sama dengan y sama dengan 0. Maka dari sini bahwa bisa langsung ditulis ya, minus x kuadrat tambah 6x kurang 5 ini sama dengan 0. Maka di sini kalau kita mau faktorkan, ini kan masih minus, boleh nih dikali minus dulu ya. Maka dari sini x kuadrat kurang 6x tambah 5 ini sama dengan 0. Nah, oleh karena itu kita ketika dijumlah itu hasilnya sama dengan minus 6 dikali hasilnya sama dengan 5, berarti itu berapa dan berapa? Minus 1 minus 5 ya. Oke, maka di sini disebut x kurang 1 kali x kurang 5 ini sama dengan 0. Maka di sini x sama dengan 1 atau x sama dengan 5. Oke, x sama dengan 1 di sini ya. Oke, X1, ini X2, ini X sama dengan 5, ya. Oke. Nah, sekarang kita tentukan titik potong pada sumbu Y. Titik potong pada sumbu Y berarti X-nya yang sama dengan 0. Maka dari sini ya, Y sama dengan 0. Oke, langsung aja di sini ya, karena minus 0 kuadrat. Oke, tulis aja deh. Minus 0 kuadrat tambah 6 kali 0 kurang 5, ini sama dengan minus 5. Berarti Y-nya sama dengan minus 5 di sini. Kemudian Y ya. Kemudian yang terakhir adalah tentukan titik puncak, titik balik, titik ekstrim. Titik puncak itu tadi kita cari dulu X puncaknya. X puncak sama dengan min B per 2A. Min B itu adalah minus 6 per 2 kali minus 1. Ini sama dengan minus ya. Berarti minus bagi minus berapa? Minus 6 per minus 2. Ini sama dengan 3. Karena X puncak sama dengan 3, maka Miss cari Y puncak. Ya. Dengan cara memasukkan minus 3 kuadrat ditambah 6 kali 3 kurang 5. Maka ini sama dengan minus 9 tambah 18 dikurang 5. Oke, ini sama dengan 9 kurang 5 sama dengan 4. Maka Y puncaknya sama dengan 4. X puncak, Y puncak
itu sama dengan 3,4. Ya. Oke, Miss cari di sini 3 ya, 4. Oke, Miss geser dulu. Ini ya. 3,4. Nah, kira-kira di sini dia X puncaknya. Oh, kok 3,4? Sorry. Kan harusnya ke atas ya. Oke, 3,4. 4-nya di sini. Oke. Kok puncaknya di atas, Miss? Iya, karena dia kan terbuka ke bawah. Begitu, X puncak, Y puncak. Oke, dari sini Miss gambar kurvanya ya. Kalau Miss gambar kurvanya berarti kira-kira hubungkan ini semua nih. Oke. Ini. Oke dia. Nah, anggap aja ini menyentuh ya. Ini adalah kurva yang terbentuk ya. Jadi di buku pasti lebih sempurna karena pakai pensil atau pakai pulpen. Oke, ini gambarnya. Sekarang kita next. Soal yang berikutnya adalah 2x tambah x kurang 10. Dari sini A-nya sama dengan 2 lebih besar dari 0, maka dia terbuka ke atas. Kalau nanti dia terbuka ke atas, kita tentukan lagi nih. B-nya adalah 1, C-nya adalah minus 10. Nah, sekarang tentukan titik potong pada sumbu X. Syaratnya adalah Y sama dengan 0. Y sama dengan fx sama dengan 0, begitu ya. Maka bisa ditulis bahwa 2x kuadrat tambah x kurang 10 ini sama dengan 0. Nah, ini langsung disebut nih 1/2 kali 2x ya. 2x titik sama dengan 0. Nah, ini kan kalau dikali itu hasilnya AC, berarti minus 2 kali minus 10. Ini sama dengan minus 20. Kemudian di jumlah itu hasilnya adalah 1. Berarti itu adalah 4 dan minus 4 dan 5. Ini dua bilangan. Maka Miss buat di sini adalah minus 4, kemudian tambah 5. Maka dari sini kita kalikan ini ke yang kelipatannya. Berarti X kurang 2 dikali 2X tambah 5, ini sama dengan 0. Dari sini dapat X sama dengan 2 atau X sama dengan minus 5/2. Oke, setelah itu kita langsung tentukan nih ke koordinat kartesius. X sama dengan 2 di sini. Kemudian minus 5/2 itu adalah 2,5, berarti di sini. Oke, sekitar di sini ya. Bukan di tengahnya banget, karena di tengah ini adalah 3. Oke, di sini minus 5/2, dan di sini adalah 2. Nah, sekarang tentukan sumbu Y, berarti X di sini sama dengan 0, syaratnya ya. Karena X sama dengan 0, berarti Y sama dengan 2 kali 0 kuadrat tambah 0 kurang 10. Maka ini sama dengan minus 10. Oke, Y sama dengan minus 10 di sini. Y sama dengan minus 10. Sekarang kita tentukan titik puncak. Titik puncak itu berarti X puncak dulu kita cari, min B/2A. Min B sama dengan minus 1/2 kali 2. Ini sama dengan minus 1/4. Oke, minus 0,25 ya. Berarti kita cari untuk X puncak sama dengan minus 1/4. Kita cari Y puncak. Y puncak sama dengan masukkan X puncak ini ke persamaannya. 2 dikali minus 1/4 kuadrat tambah 1/4 dikurang 10. Maka ini sama dengan 2 dikali 1/16 ditambah 1/4 kurang 10. Maka ini sama dengan 1/8 ditambah 1/4 dikurang. Oh ya, sabar. Ini kan ditambah. Oke, terjadi hal menjebak lagi. Berarti dikurang ya. Ini juga dikurang. Karena apa? Karena ini kan tambah minus 1/4. Sama aja dengan minus 1/4. Oke, berarti ini dikurang. Kemudian, ini dikurang 10. Oke, sekarang kita samakan penyebut. Ini per 8, berarti ini kali 2. Jangan lupa di atasnya juga dikali 2. Ini kan per 1, jangan lupa dikali 8, berarti atasnya juga dikali 8. Maka ini sama dengan 1 kurang 2 kurang 80/8. Maka ini sama dengan 1 kurang 2 itu minus 1.
minus 1 kurang 80. Berarti itu adalah minus 81. Minus 81 per 8 itu hampir 10 koma. Nah, berarti 10 koma berapa begitu. Intinya lewat dari 10 aja. Itu adalah X puncak. Maka ini tadi kan minus 1/4 ya. Minus 1/4 ini sekitar di sini. Oke. Sebentar. Oke, minus 1/4, 10 koma. Nah, kira-kira di sini. Misalkan aja. Ini adalah minus 81 per 8. Sedangkan ini adalah minus 1/4. Maka di sini X puncaknya. Oke, sekarang Miss hubungkan ke 4 titik yang sudah terbentuk. Oke, Miss hubungkan menggunakan yang biru aja. Kalian juga hubungkan ya di sana. Oke. Kalau nggak perfect di sini gambarnya, pastikan di sana perfect ya. Oke, sebentar. Ini dia ya. Oke, kira-kira gambarnya seperti ini. Oke, terbuka ke atas, titik puncaknya itu adalah minus, ya, titik puncaknya itu adalah minus 1/4, minus 81 per 8. Kemudian, ya, titik potong sumbu Y itu adalah minus 10. Oke, begitu ya. Oke, next itu adalah yang terakhir mungkin ini ya. Oke, ini yang terakhir ya. Yang terakhir adalah gambar grafik fungsi dari fx sama dengan x kuadrat kurang 9. Sebenarnya sama aja ya. Kita cari A-nya sama dengan 1. Karena dia 1 bakal lebih besar dari 0, maka dia terbuka ke atas. Kemudian B-nya sama dengan B-nya itu adalah koefisien dari X. Di sini nggak ada X. Yang ada X kuadrat. Berarti ini 0. C-nya sama dengan minus 9. Oke. Selanjutnya adalah tentukan titik potong pada sumbu X. Titik potong pada sumbu X, di sini berarti syaratnya adalah Y sama dengan Fx sama dengan 0. Dari sini bisa langsung ditulis X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Nah, kamu masih ingat kan konsep daripada ini? A kuadrat kurang B kuadrat, ini sama dengan A kurang B kali A tambah B. Maka kalau misalkan ini seperti ini gimana? Ini bisa ditulis menjadi X kuadrat kurang 3 kuadrat. Berarti udah sama seperti ini. Ya. Maka ini sama dengan X kurang 3 dikali X tambah 3. Ini sama dengan 0. Maka di sini X sama dengan 3 atau X sama dengan minus 3. Oke, di sini X sama dengan minus 3 atau X sama dengan 3. Kemudian tentukan titik potong pada sumbu Y. Berarti X sama dengan 0. Ya. Syaratnya adalah X sama dengan 0. Dari sini Fx sama dengan ya 0 kuadrat dikurang 9. Maka ini sama dengan minus 9. Oke, maka Y-nya sama dengan minus 9. Kita lihat nih, Y. Oke, Y sama dengan minus 9. Dan yang selanjutnya adalah titik puncak. Titik puncak berarti X puncak. X puncak sama dengan min B per 2A. Ini sama dengan min B. Min B-nya berapa? Nah, 0. 0 per 2 kali 1. Nah, bilangan per 0. 0 per bilangan itu tetap 0. Maka X puncak sama dengan 0. Dan Y puncak, kita masukin 0. Berarti 0 kuadrat dikurang 9. Maka Y puncak sama dengan minus 9. Oke, maka ini adalah sebagai Y puncak juga. Begitu ya. Y puncak. Oke, maka bisa langsung digambarkan ya. Berarti grafiknya adalah seperti ini. Oke, pakai yang biru aja. Oke, kalian juga gambarkan di sana. Pastikan kalian gambar dengan mantap ya. Nah, ini. Sebenarnya nggak runcing banget ya. Cuman agak lebih ini melengkung begitu ya. Jadi inilah persamaan daripada, inilah gambar daripada fungsi X kuadrat kurang 9. Nah, demikian untuk pertemuan hari ini. Miss pastikan kamu sudah pasti bisa menggambar ya, kalau kamu menonton dari awal sampai akhir. Ya, terima kasih sudah menonton dan tetap belajar. Kalau misalkan ada yang bingung, kamu boleh
kasih komentar di bawah atau misalkan hubungi Miss. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini.